Mengerikan, dunia bakal seseram ini saat Prabowo jabat presiden. Prabowo Subianto telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden Indonesia terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 untuk menggantikan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Di awal era pemerintahan Prabowo nanti, kondisi global diperkirakan masih bergejolak, khususnya bagi negara berkembang. Kondisi tersebut setidaknya dari pesimisnya proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF). IMF memproyeksikan ekonomi dunia akan terus tumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2024 dan 2025, dengan kecepatan yang sama seperti pada tahun 2023. Adapun proyeksi ini naik dibandingkan perkiraan sebelumnya yang dipatok 3,1% pada Januari lalu. Inflasi yang melambat setelah mencapai puncaknya pada tahun lalu memberikan dampak pada pertumbuhan tahun ini. Kendati secara perekonomian global masih relatif stagnan, namun beberapa hal ini patut menjadi perhatian karena dapat berdampak bagi perekonomian Indonesia. 1. Proyeksi perekonomian China dan India menurun. Di tengah proyeksi perekonomian negara maju mengalami kenaikan, namun berbeda halnya dengan negara berkembang yang cenderung relatif menurun. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun atau ketika Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang hingga di awal pemerintahannya. Negara-negara emerging market dan negara-negara berkembang dari 4,3% pada 2023 diperkirakan menjadi 4,2% pada tahun 2024 dan 2025. Salah satu pemberat emerging market yakni China dan India yang diproyeksikan tumbuh lebih rendah dibandingkan 2023 yakni, masing-masing 4,6% dan 6,8% pada 2024. Projections Real GDP, Annual Change Percent. IMF dalam laporannya World Economic Outlook 2024, Steady but Slow, Resilience Amid Divergence yang terbit Selasa, tanggal 16 April tahun 2024 ekonomi global tumbuh 4,5% pada tahun ini dan melambat ke 4,3% pada 2025. Perlambatan salah satunya disebabkan oleh melandainya ekonomi China dari 4,6% pada 2023 menjadi 4,1% pada 2025. Ekonomi Tiongkok akan terus melandai hingga hanya 3,3% pada 2029 mendatang. Perlambatan yang terjadi di China dan India akan punya pengaruh yang cukup besar bagi Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh stagnan di 5% pada 2024 dan naik tipis pada 2025 menjadi 5,1%. Ekonomi NKRI diramal IMF akan stagnan di kisaran 5% hingga 2029 atau saat periode pertama Prabowo berakhir. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekspor non-migas Indonesia ke India dan China mencapai 18,45 miliar dolar atau setara dengan 31,64% dari total ekspor non-migas. Ketika perekonomian China dan India melambat, maka kebutuhan impor barang dari Indonesia akan semakin sedikit. 2. Ketegangan politik dan perang antar negara. Belakangan ini terjadi kekisruhan antara Iran dan Israel di daerah Timur Tengah. Sebelumnya, dilansir dari ABC News pada tanggal 19 April tahun 2024, misil Israel telah menghajar satu lokasi di Iran. Ada beberapa laporan yang belum dikonfirmasi mengenai ledakan di Timur Tengah, kata Kepala Penelitian Komoditas ING, Warren Patterson. Pasca serangan terakhir Israel, Iran mengabaikan serangkaian laporan ledakan di dekat kota Isfahan itu. Ekonom Center of Reform on Economics Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketegangan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran berpotensi akan berdampak signifikan terhadap ekonomi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Terbaru, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam Israel akan memusnahkan negeri Zionis itu jika mencoba menyerang Teheran lagi. Hal ini dilontarkannya dalam kunjungan ke Pakistan. Jika rezim Zionis sekali lagi melakukan kesalahan dan menyerang tanah suci Iran, situasinya akan berbeda, dan tidak jelas apakah rezim ini akan tetap bertahan, tulis kantor berita negara Iran, IRNA, mengutip ucapan Raisi, yang juga dilaporkan Russia Today, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Ketegangan tidak hanya terjadi di Timur Tengah, namun perang saudara pecah di negara tetangga NKRI.
Pertempuran dilaporkan berkobar di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand sejak Sabtu lalu, tanggal 20 April tahun 2024. Serangan dilaporkan dilakukan kelompok anti-junta militer pasukan perlawanan, yang berperang untuk mengusir pasukan junta. Sejumlah ledakan dan tembakan terus terdengar di wilayah itu. Situasi ketegangan hingga melibatkan banyak negara untuk menyelesaikan masalah, akan memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Ketegangan geopolitik diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun atau saat Prabowo menjabat sebagai Presiden di Oktober mendatang. 3. Panasnya politik AS. Saat Prabowo dilantik menjadi Presiden pada Oktober, kondisi politik di Amerika Serikat AS diperkirakan sedang panas-panasnya. Amerika Serikat AS akan menggelar pemilu legislatif dan presiden pada tanggal 5 November atau berselang sekitar 15 hari dari pelantikan Prabowo. Panasnya perpolitikan AS akan berdampak banyak kepada stabilitas pasar keuangan global. Ada dua kandidat terkuat Presiden AS yang saat ini menghiasi pemberitaan, yakni petahana Joe Biden hingga mantan Presiden Donald Trump. Jika proses pemilu tidak mulus atau kandidat presiden yang terpilih tidak sesuai keinginan pasar, maka pasar keuangan bisa bergejolak seperti halnya pada 2016 saat Trump terpilih. Sebagai negara superpower, hasil pemilu AS ini tentu saja akan berdampak kepada peta geopolitik global, termasuk dengan China. Berlangsungnya pemilu AS juga diperkirakan akan berimplikasi terhadap inflasi paman Sam. Inflasi AS dikhawatirkan sulit turun hingga penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini akan menahan Bank Sentral AS, The Federal Reserve, The Fed, memangkas suku bunga sebelum pemilu. Kondisi ini tentu saja berimplikasi terhadap minat investor asing di emerging markets, seperti Indonesia. Jika kondisi politik AS panas dan inflasi mereka tak juga turun, maka bukan tidak mungkin investor asing akan memilih menepi dulu dari Indonesia. Jika situasi ini menjadi kenyataan, maka rupiah bisa melemah. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah dalam tren penurunan belakangan ini. Secara year to date YTD hingga Kamis tanggal 25 April tahun 2024, rupiah terdepresiasi sebesar 5,13% dan sempat menyentuh titik terendahnya di angka 16.250 rupiah US dollar. Penurunan rupiah ini tak lepas dari kebutuhan dolar AS yang meningkat dari dalam negeri untuk pembayaran dividen serta kuatnya ekonomi AS yang pada akhirnya membuat indeks dolar AS DXY mengalami kenaikan yang signifikan bahkan menembus angka 106. Ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS The Fed pun semakin memudar di tengah data-data ekonomi AS tidak mendukung untuk penurunan suku bunga tersebut. Begitu pula dengan Bank Indonesia, BI, yang pada awalnya akan memangkas suku bunganya di semester kedua 2024, namun justru menaikkan suku bunga pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sebesar 25 basis poin BPS ke level 6,25%. Suku bunga acuan BI %. Dampak lemahnya rupiah ini dapat berdampak kepada semakin beratnya beban pemerintah dalam membayar utang berbasis dolar AS serta biaya impor dalam mata uang asing akan semakin membesar.